Jadi per 1 April kemarin, pemerintah tuh udah memberlakukan subsidi mobil listrik ya, yang mungkin lo udah tahu juga. Subsidinya juga nggak tanggung-tanggung nih, gue denger sampai 80 jutaan. Kabar baik bukan? Ya kabar baik dong pastinya buat orang kota yang ekonominya tuh menengah ke atas dan emang lagi cari mobil listrik. Soalnya ya balik lagi juga, subsidi juga pasti lihat-lihat dulu produk yang disubsidinya dong, ya kan? Kalau yang disubsidinya mobil, apalagi ini mobil listrik, mau udah kena subsidi 80 juta juga, ya tetap mahal juga. Nah ini juga yang kemarin sempat jadi salah satu concernnya Pak Anies Baswedan pas kemarin ngekritik kebijakan ini. Dan kalau gue nyimak perdebatan netizen di Twitter, kayaknya sih mereka lebih banyak yang sependapat sama Pak Anies nih. Mereka tuh pada lebih setuju kalau pemerintah yang jelas-jelas aja gitu benerin sistem transportasi umum dulu daripada ngedorong penggunaan massal mobil listrik di Indonesia. Nah poin yang banyak diangkat sama masyarakat tuh sebenarnya adalah poin soal kepadatan jalan. Kalau yang disubsidi adalah kendaraan pribadi, terus nasib kemacetan di Jakarta gimana nih akhirnya? Nah di video kali ini gue mau coba bahas tuntas nih tentang kebijakan terkait mobil listrik ini. Jangan lupa nonton sampai habis biar tahu sebenarnya penerapan subsidi ini tuh udah bijak atau belum sih. Subscribe juga biar lo nggak ketinggalan isu-isu up to date ke depannya. Jadi di pidatonya 7 Mei kemarin, Pak Anies tuh terang-terangan banget ngekritik kebijakan subsidi mobil listrik yang diterapin pemerintah. Bahkan ya Pak Anies tuh sampai bilang kalau subsidi mobil listrik itu malah bikin tambah macet dan gak tepat sasaran. Jadi emang sebenarnya mobil listrik yang masuk ke pasar Indo itu masih mahal-mahal banget sih. Rata-rata itu masih di atas 500 juta semua harganya. Paling murah di 280 juta. Harusnya bener sih kalau Pak Anies bilang subsidi ini nggak tepat sasaran. Karena pada akhirnya yang bisa nikmatin subsidi ini malah orang kaya yang sebenarnya nggak butuh subsidi gitu. Nah hasil salah satu studi di UK juga mengiyakan kalau mobil listrik juga ya pada akhirnya berpotensi nambah kemacetan juga. Udah mana mobil listrik tuh nggak ada ongkos bensin ya kan. Terus nyaman juga lagi buat dibawa kemana-mana. Ya orang-orang pasti lebih milih naik mobil ini sih ketimbang naik transportasi umum. Ya mau gak mau jalanan juga bakal makin padat sama mobil lagi ya harusnya. Ditambah lagi Volvo ya, produsen mobil asal Swedia, kemarin tuh udah nyoba ngebandingin emisi antara SUV mereka yang pakai bensin dan pakai listrik. Nah dari segi emisi ternyata mobil listrik mereka tuh malah ngasilin 70% lebih banyak. Ini cukup mind blowing sih sebenarnya menurutku pribadi juga gitu. Tapi ada kok sumbernya. Ini gue coba tampilin di layar. Gue gak bilang kalau mobil listrik itu tuh justru lebih buruk dari mobil biasa ya. Cuma dengan branding ramah lingkungannya yang nempel banget di masyarakat, mobil listrik tuh juga sebenarnya tetap ngasilin emisi juga gitu, terutama dari produksi baterai sampai proses nge-charge-nya. Tapi walaupun begitu tetap banyak juga kok yang ngeklaim kalau mobil listrik bisa tetap ngebantu climate change. Jadi gue yakin sifat ramah lingkungan mobil listrik ini masih bisa berpotensi banget buat ditingkatin dibandingin sama mobil biasa. Makanya Pak Anies tuh berpendapat kalau sekarang tuh solusi yang paling visible adalah dengan investasi di transportasi publik, bukan mobil listrik pribadi. Dan ada salah satu studi juga yang nge-support hal ini. Menurut studi tersebut, kalau kita mau ngurangin temperatur bumi pakai mobil listrik pribadi, 350 juta mobil tenaga fosil di dunia itu harus di-switch jadi mobil listrik. Jadi mending fokus ke invest kendaraan listrik buat transportasi publik ya harusnya, dan nurunin angka kepemilikan kendaraan pribadi. Nah sampai sini menurut lo gimana? Apakah kebijakan pemerintah tuh jadinya useless gitu? Nah, jadi pemerintah juga nanggepin kritikan Pak Anies dengan bilang kalau sebenarnya subsidi mobil listrik ini tuh tetap penting, apalagi buat jangka panjang. Kenapa? Alasan utamanya ya karena industri mobil listrik ini adalah salah satu industri yang lagi lumayan pesat banget perkembangannya. Nah, kalau kata Pak Luhut, pemerintah tuh juga harusnya bertindak cepat juga biar Indonesia nggak cuman sekedar jadi pasar mobil listrik doang. Soalnya subsidi mobil listrik juga lagi banyak diterapin di negara-negara lain gitu, misalnya kayak Malaysia, Thailand, dan Jerman. Intinya sih ya dengan subsidi ini, pemerintah itu pengen adopsi massal mobil listrik di Indonesia supaya lebih cepat terwujud. Nah dengan begitu, harapannya sih Indonesia jadi nggak bergantung lagi sama impor BBM. Nah terus nih ya, kalau demand mobil listrik di Indo sudah banyak, otomatis supplier mobil listrik kan juga bakal berdatangan gitu. Dan ini tuh berpotensi banget buat ngebuka lapangan kerja baru buat masyarakat.
Nah, FYI juga, mobil listrik yang dapat subsidi sekarang juga udah harus punya komponen dalam negeri atau TKDN minimal 40% kok. Imbas dari berdatangan supplier mobil listrik ke Indo juga bikin ada kompetisi buat produk elektrik baru dan pengembangan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan lagi. Nah, pada akhirnya pemerintah juga tetap optimis bakal bisa investasi di sektor transportasi publik juga. Nah, poin penting lainnya juga, subsidi mobil listrik itu diharapkan bisa ningkatin awareness masyarakat tentang isu krisis iklim. Nah, Indonesia sendiri juga udah masang target baru nih buat mangkas emisi dari yang awalnya 29%, sekarang jadi 31,89% di 2030. Semoga beneran bisa terwujud ya. Kita bantu suksesin sama-sama. Nah, jadi kalau menurut lo gimana nih? Lo tetap ngerasa mending invest di transportasi publik dulu kayak Pak Anies atau udah mulai kerasa urgensinya pemerintah nerapin kebijakan subsidi mobil listrik ini? Coba sharing di kolom komen ya. Kalau lo mau request video lo juga bisa lempar ke kolom komen. Jangan lupa subscribe YouTube ya dan follow TikTok dan Instagram The Futurist Gen Z. Kalau lo pengen dapat konten premium gratis dari The Futurist Gen Z, lo juga bisa langsung daftar aja. Linknya ada di description box. Akhir kata, gue Yogo dari The Futurist Gen Z. Ayo, kita sama-sama berprogres untuk masa depan manusia dan kehidupan yang lebih baik.